Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Asosiat Profesor Dr. Sparta SEAK MECA, selaku dosen pembimbing selama saya menjalani magang di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dan juga pembimbing dalam penulisan laporan. Yang saya hormati, Ibu Lina Zuhriana, selaku pembimbing lapangan saya di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Beliau menjabat sebagai asisten manajer pada fungsi ekonomi, keuangan inklusif, dan syariah atau EKIS. Yang saya hormati, seluruh pimpinan dan seluruh jajaran KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan dan juga bimbingan kepada saya selama kegiatan magang berlangsung. Perkenalkan, saya Dinda Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 2023-13-11-008. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School, Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kegiatan magang saya yang telah dilaksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Braga nomor 108, Kota Bandung, pada periode B1, yaitu tanggal 5 Januari 2026 hingga 15 Januari 2026. Magang ini merupakan bagian dari program akademik yang bertujuan untuk memberikan pengalaman praktik kerja secara langsung di dunia nyata, khususnya di institusi bank sentral yaitu Bank Indonesia. Selama magang, saya ditempatkan di bagian fungsi pengembangan UMKM Unit Ekonomi Keuangan Inklusif dan Syariah atau FEPU EKIS, di mana saya mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga terkait tugas-tugas operasional maupun administratif yang mendukung pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dan juga pengembangan UMKM di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, saya akan memulai presentasi laporan dengan menampilkan slide PowerPoint. Sebelumnya, saya izin share terlebih dahulu. Oke, jadi ini merupakan halaman pertama atau cover dari laporan magang saya yang berjudul Laporan Magang Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang sudah dilaksanakan pada B1, yaitu tanggal 5 Januari 2026 hingga 15 Januari 2026. Laporan magang ini saya buat sendiri oleh Dinda Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 2023-13-11-008 dari Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Sparta SEAK MECA selaku dosen pembimbing saya, Ibu Lina Zuhriana selaku pembimbing lapangan selama magang di Bank Indonesia Jawa Barat, Bapak Muhammad Nur selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bapak Cecep Ridwan selaku Deputi Direktur Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah atau Kekda, Ibu Dita, Ibu Rianti, Ibu Palestina, dan Bapak Nandang selaku bagian kehumasan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang telah membantu dan juga memfasilitasi kegiatan magang. Ibu Roma, Kak Daril, dan Kak Aska yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta pendampingan selama pelaksanaan magang pada divisi unit Kekda dan juga EKIS berlangsung. Seluruh karyawan dan staf di unit kerja di tempat saya magang, dan juga seluruh pihak kampus yang telah membantu selama proses magang berlangsung. Tanpa bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan memperoleh pengalaman dan juga pembelajaran yang sangat berharga ini. Oke, ini adalah topik pembahasan yang akan saya membahas hari ini. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua ada definisi bank sentral, yang ketiga ada sejarah KPWBI Jawa Barat, yang keempat ada struktur organisasi KPWBI Jawa Barat, yang kelima ada unit kerja EKIS,
Yang keenam ada kegiatan selama invitasi. Yang ketujuh ada kesimpulan, kendala, dan saran. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Jadi, kegiatan magang ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang sudah berlangsung tanggal 5 Januari hingga 15 Januari 2026 dengan waktu kerja mengikuti jam operasional yaitu jam 8 sampai jam 5 sore. Kegiatan PKL ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa agar mampu mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan dalam praktik lingkungan profesional. Nah, melalui magang di Bank Indonesia ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami peran bank sentral serta implementasi kebijakan ekonomi dan juga keuangan di tingkat daerah, khususnya pada bidang ekonomi dan keuangan syariah. Jadi pada bagian latar belakang ini, saya menjelaskan bahwa magang merupakan bentuk implementasi ke pembelajaran praktis yang menghubungkan teori dan juga hal-hal yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan dengan praktik dunia nyata. Sebagai mahasiswa di bidang ekonomi dan perbankan, memahami peran Bank Indonesia sebagai bank sentral menjadi sangat penting karena Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar. Melalui magang ini, saya dapat melihat secara langsung bagaimana kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan juga pengembangan UMKM diimplementasikan langsung pada tingkat kantor perwakilan. Selanjutnya ada definisi bank sentral, di mana bank sentral merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menetapkan dan juga melaksanakan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, mengendalikan inflasi, dan juga memastikan kelancaran sistem pembayaran. Di Indonesia, peran bank sentral itu dijalankan oleh Bank Indonesia, di mana bank sentral itu hanya ada satu, yaitu Bank Indonesia, yang diresmikan pada tanggal 1 Juli tahun 1953 sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Nah, Bank Indonesia sendiri memiliki visi dan misi. Visinya itu adalah menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Nah, untuk mencapai visi tersebut, Bank Indonesia memiliki 7 misi, yaitu yang pertama, mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penerapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, atau mitra strategis lain, serta kerjasama internasional. Yang kelima, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk infrastruktur untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Yang keenam, turut meningkatkan inklusi ekonomi keuangan dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia. Dan yang terakhir, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya. Selain visi misi, Bank Indonesia juga memiliki nilai-nilai strategis yang menjadi dasar organisasi, manajemen, dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku, yakni yang pertama itu ada kejujuran dan integritas, yang kedua ada profesionalisme, yang ketiga itu ada keunggulan, yang keempat itu mengutamakan kepentingan umum,
Dan yang terakhir itu koordinasi dan kerjasama tim, yang berlandasan dengan keluhuran nilai-nilai agama. Oke, selanjutnya ada sejarah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, yang awalnya itu bernama The Javase Bank atau DJB, yang diresmikan pada tanggal 19 Maret tahun 1986. Gedung ini bersejarah di Jalan Braga dan mulai menjalankan fungsi bank sentral di daerah Jawa Barat pada tahun 1986 itu. Lalu pada tahun 2014, gedung ini ditetapkan sebagai gedung cagar budaya. Nah, dalam 2 tahun terakhir, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat ini berhasil meraih predikat sebagai kantor perwakilan Bank Indonesia terbaik di tingkat nasional. Dan saat ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat itu berlokasi di Jalan Braga nomor 108, Kota Bandung, dan berperan dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, kelancaran sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan di wilayah Jawa Barat. Lalu ada visi dan misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Kalau tadi kita sudah membahas tentang visi misi Bank Sentral secara umum, nah di KPW Jawa Barat ini dia memiliki visi misi tersendiri, yaitu visinya menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Lalu, untuk menjalankan visi tersebut, Bank Indonesia KPW Jawa Barat juga memiliki beberapa misi yang menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam yang pertama, menjaga stabilitas nilai rupiah, menjaga sistem stabilitas keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah atau KUR, dan yang ketiga, kehandalan sistem pembayaran atau SP untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan. Lalu di sini ada struktur jabatan KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Nah, di mana paling tinggi itu dipimpin oleh Kepala Perwakilan. Nah, kepalanya itu di Bank Indonesia Jawa Barat ada Bapak Muhammad Nur. Jadi di bawah Kepala Perwakilan itu ada 2 grup dalam Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat ini. Grup yang pertama itu ada grup perumusan dan implementasi Kekda. Kekda itu merupakan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, di mana di dalamnya itu terdapat Deputi Kepala Perwakilan. Di sini deputinya itu Bapak Cecep. Nah, dalam grup perumusan dan implementasi Kekda ini ada kelompok perumusan Kekda Provinsi. Ini kelompok perumusan Kekda Provinsi, itu ada ekonomi ahli, ekonomi senior, ekonom, sama ekonom junior. Lalu selanjutnya ada di divisi implementasi Kekda, itu juga ada kepala divisinya. Di dalamnya itu ada fungsi data dan statistik ekonomi dan keuangan, ada fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, KI dan syariah, ada analis junior, analis, asisten analis, dan juga administrasian. Di bawahnya lagi itu ada unit kehumasan. Itu juga dipimpin oleh kepala unit. Di dalamnya ada asisten analis dan administrator. Lalu di grup kedua itu ada grup SP, PUR, dan MI. SP sendiri itu merupakan sistem pembayaran. PUR itu merupakan pengelolaan uang rupiah dan MI itu adalah manajemen intern. Nah, di bawah grup SP, PUR, dan MI ini terdapat divisi implementasi SP, PUR, dan MI sendiri. Sama-sama dipimpin oleh kepala divisi. Di dalamnya itu terdapat 3 tim. Tim yang pertama adalah tim implementasi kebijakan SP dan pengawasan SP PUR. Itu terbagi menjadi fungsi implementasi kebijakan SP dan juga fungsi implementasi pengawasan SP PUR. Nah, jabatannya itu ada analis, analis junior, pengawas junior, dan juga administrator. Lalu tim yang kedua itu ada tim implementasi PUR, dipimpin oleh kepala tim. Di dalamnya itu ada unit layanan dan juga pengelolaan uang. Lalu ada unit distribusi uang. Itu di dalamnya ada seksi layanan bank dan non-bank, dan juga seksi pengelolaan dan pemusnahan uang. Lalu kalau di unit distribusi itu ada seksi perencanaan operasional dan koordinasi PUR wilayah.
Lalu ada juga seksi pelaksanaan distribusi. Dan yang terakhir itu ada tim manajemen intern. Di dalamnya itu ada fungsi logistik, SDM, sekretariat, pengamanan, dan juga protokol. Lalu jabatannya itu ada penyedia junior, lalu ada asisten penyedia, administrator, pengawas PAM, asisten administrator, dan juga asisten pengawasan PAM. Dan di bawahnya lagi itu ada unit keuangan, itu masih dalam tim manajemen intern. Jabatannya itu ada asisten penyedia dan juga administrator. Dan saya ini ada di bagian divisi implementasi Kekda pada UMK ini pengembangan UMKM dan juga syariahnya. Oke, nah ini masuk ke dalam unit kerja EKIS. Jadi saya ditempatkan pada unit kerja Ekonomi dan Keuangan Inklusif Syariah atau EKIS yang berada di bawah Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah atau Kekda. Jadi unit EKIS ini memiliki peran dalam pengembangan UMKM, ekonomi syariah dan juga keuangan inklusif di daerah Jawa Barat. Kegiatan ini mencakup penguatan UMKM syariah, pembangunan ekonomi pesantren, peningkatan literasi ekonomi syariah, serta penguatan ekosistem halal dan juga keuangan syariah yang berkelanjutan. Jadi saya ini ditempatkan pada unit EKIS dengan pembimbing lapangannya itu ada Ibu Lina Zuriana. Jadi Ibu Lina itu yang memakai jilbab di sebelah saya yang ini. Saya di EKIS ini bersama satu rekan saya yang dari IBS yaitu Muhammad Zaki Danang. Dan ada juga ini Ratu. Ratu itu dia dari divisi FPPU-nya, dia pengembangan UMKM-nya. Kalau saya lebih ke syariahnya gitu. Dan ini tuh ada Ibu Roma. Ibu Roma merupakan pembimbing lapangan dari FPPU. Jadi tugas dari FPPU Ekis ini antara lain yang pertama itu melaksanakan program pengembangan UMKM guna meningkatkan kapasitas ekonomi daerah serta mendukung pengendalian inflasi. Yang kedua, itu menyediakan dan mendistribusikan informasi yang berkaitan dengan pengembangan UMKM. Yang ketiga, menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memperluas akses pembiayaan UMKM, antara lain melalui penguatan infrastruktur keuangan, fasilitasi program pemerintah yang memberikan nilai tambah, serta penyaluran kredit UMKM dan juga kredit usaha rakyat atau KUR. Lalu yang terakhir itu melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan daerah dalam rangka pengembangan UMKM. Nah, di sini itu ada ruang kerja dari unit FPPU Ekis. Jadi, dalam satu tim perumusan implementasi Kekda ini, ruangannya itu jadi satu, tetapi terpisah antara meja gitu. Jadi, antara unit itu terpisah. Di sini itu ada unit dari Ekis sendiri, dan di sebelah sini ada unit dari FPPU. Gitu. Lalu selanjutnya masuk ke dalam kegiatan selama invitasi. Jadi selama saya magang 9 hari di kantor perwakilan Bank Indonesia itu saya mendapatkan banyak kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan klasikal dan juga sharing session. Jadi kegiatan klasikal dan sharing session ini dilaksanakan 2 hari pada tanggal 12 dan juga 13 Januari 2026. Ini tuh kegiatannya memberikan pembekalan awal kepada para peserta magang mengenai peran Bank Indonesia dan juga fungsi tiap unit kerja. Selain itu, melalui literasi dan juga sharing session yang interaktif, peserta memahami alur kerja serta pentingnya komunikasi, koordinasi, dan juga kerjasama antar unit. Jadi dalam kegiatan klasikal ini ada beberapa unit yang mempresentasikan atau menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari mereka dan juga pengertian dari unit tersebut. Jadi di sini ada 9 unit yang mempresentasikan terbagi menjadi 2 hari. Di hari pertama itu ada dari KPKekda. Tapi sebelum itu, saya mau menjelaskan bahwa kegiatan klasikal ini berlangsung di Ruang Parahyangan lantai 2, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, dan diikuti oleh seluruh peserta magang sekitar 29 orang.
Yang berasal dari IBS itu ada 10 orang dan 29 orang lainnya itu dari magang reguler. Dia tuh tersebar dari beberapa PTN yang ada di Indonesia. Nah, pelaksanaan kegiatan klasikal ini berlangsung pada jam kerja dan tujuannya itu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan juga tugas Bank Indonesia, serta fungsi dan juga tanggung jawab masing-masing unit kerja. Melalui kegiatan ini, peserta magang dibekali pengetahuan dan juga dasar dalam melaksanakan kegiatan magang pada unit kerja masing-masing agar lebih efektif dan juga terarah. Gitu. Jadi, kegiatan klasikal pertama itu dibawakan oleh KPKEKDA atau Kelompok Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah. Nah, dalam KPKEKDA ini materinya itu disampaikan oleh Kak Karin dan juga Kak Aza pada hari Senin 12 Januari 2026 sekitar jam 2.20 sampai 2.40 siang. Materi ini tuh membahas mengenai peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, pengendalian inflasi, kebijakan moneter, pengelolaan nilai tukar dan cadangan devisa, serta pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan juga daerah. Nah, selain itu, di penjelasan KPKDA ini juga menjelaskan mengenai kebijakan fiskal yang mereka itu ibaratkan sebagai pedal gas, di mana dalam mendorong perekonomian itu dengan cara menurunkan suku bunga dan juga membeli surat berharga negara atau SBN. Serta kebijakan moneter, kalau misalkan tadi pedal gas, ini diumpamakan sebagai pedal rem, di mana caranya itu dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan juga menjual surat berharga negara. Lalu materi kedua itu disampaikan oleh unit FIPSP atau Fungsi Implementasi Pengawasan Sistem Pembayaran. Nah, materi ini itu disampaikan oleh Kak Cahyanti pada hari Senin 12 Januari 2026 sekitar pukul 2.40 sampai jam 3 sore. Jadi sesi ini tuh membahas mengenai tugas pokok FIPSP itu seperti apa. Jadi tugas pokoknya itu antara lain pelaksanaan perizinan berupa pemberian, perpanjangan, dan juga pencabutan izin kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau disingkat KUPVA BB. Jadi kalau misalkan ada satu ruko, jadi rukonya itu dia tempat penukaran uang, tapi bukan bank, itu biasanya diawasi oleh Bank Indonesia. Nah, unit yang mengawasnya itu adalah FIPSP ini. Gitu. Jadi dia berhak untuk memberikan izin dan juga pencabutan usaha kalau misalkan usaha tersebut itu melanggar aturan yang ada. Nah, selain itu, materi ini juga mencakup pelaksanaan pengawasan langsung dan tidak langsung, perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran, pelaksanaan pertemuan konsultatif dengan penyelenggara, serta penanganan dan penyelesaian aktivitas KUPVA BB dan penyelenggara jasa pembayaran lintas regional atau PJPLR yang tidak berizin. Tuh, yang ketiga itu ada kebijakan PUR atau pengelolaan uang rupiah. Nah, materi ketiga ini disampaikan oleh Kak Bof pada hari Senin 12 Januari 2026 pukul jam 3 sore sampai jam 3.20. Nah, materi ini itu membahas mengenai tahapan pengelolaan uang rupiah yang meliputi perencanaan oleh Kementerian Keuangan, lalu ada percetakan oleh Perum Peruri, dan juga dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pengedaran uang melalui jalur darat, udara, dan juga laut. Nah, selain itu, dalam kebijakan PUR ini juga menjelaskan mengenai proses pencabutan uang rupiah oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penarikan uang sesuai ketentuan pasal 17, hingga pemusnahan uang sebagaimana diatur dalam pasal 18. Jadi, kalau misalkan uang itu sudah tidak layak edar, nah pihak unit kebijakan PUR ini berhak untuk menarik uang yang beredar di masyarakat itu dan menukarkannya dengan uang baru sesuai dengan pasal yang sudah ada yaitu pasal 17 dan juga pasal 18. Selain itu, disampaikan juga nilai-nilai dalam kampanye yaitu cinta, bangga, dan paham rupiah atau CBP rupiah. Ini merupakan nilai-nilai kampanye yang sering ditemukan di Bank Indonesia yaitu CBP rupiah.
sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan dan juga pemeliharaan uang rupiah. Jadi agar masyarakat itu nggak mencoret-coret uang, lalu tidak melipat uang, tidak meremas uang, itu Bank Indonesia mengadakan kampanye CBP Rupiah untuk meliterasi masyarakat lagi terkait bahwa uang rupiah ini harus dijaga nominalnya, harus dijaga bentuknya agar tidak rusak dan juga masih bisa digunakan sebagai alat tukar. Lalu materi yang keempat itu disampaikan oleh kebijakan FPPU atau fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM. Nah, ini tuh disampaikan oleh Kak Erik pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 sekitar pukul 3.20 sampai 3.50 sore. Materi ini menjelaskan tentang peran strategis UMKM dalam perekonomian nasional, khususnya kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, serta berbagai tantangan yang dihadapi UMKM, terutama dalam aspek pembiayaan. Pembiayaan UMKM ini dapat dilakukan melalui perbankan maupun melalui financial teknologi atau fintech. Nah, dalam pemaparan tersebut, itu dijelaskan bahwa lembaga keuangan masih menghadapi keterbatasan informasi terkait data UMKM, termasuk data UMKM yang membutuhkan pembiayaan, serta keterbatasan infrastruktur perbankan dalam melayani UMKM secara optimal. Jadi di dalam fungsi FPPU ini, mereka menjelaskan bahwa UMKM di Indonesia, khususnya Jawa Barat itu masih minim akan pembiayaan. Maka dari itu mereka mencari cara bagaimana UMKM ini dapat tersalurkan pembiayaannya agar UMKM ini nantinya bisa menjadi UMKM yang naik kelas dengan go global dengan melakukan ekspor impor. Lalu yang kelima itu ada pengembangan ekis atau ekonomi dan juga keuangan inklusif syariah. Nah, materi ini itu disampaikan oleh Kak Aska pada hari Senin 12 Januari 2026 pukul 15.50 sampai 16.20. Nah, materi ini membahas mengenai penguatan ekosistem produk halal sebagai bagian dari pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, salah satunya itu yang unit EKIS ini sudah lakukan itu adalah membentuk komunitas Juleha. Jadi Juleha itu adalah juru sembelih halal, di mana unit EKIS ini mencari para orang yang biasa menyembelih hewan kurban untuk dijadikan satu komunitas dan diberikan arahan mengenai cara penyembelihan yang benar, lalu juga diberikan sertifikat mengenai penyembelihan yang sudah mereka lakukan tersebut gitu. Dan juga unit EKIS ini melalui peningkatan proses sertifikasi halal itu melalui program magang berdampak atau MBKM. Jadi unit EKIS ini sudah melakukan magang berdampak dengan salah satunya tuh Juleha tadi. Lalu yang keenam itu ada pemaparan dari FDSEC atau fungsi data statistik dan juga ekonomi keuangan. Nah, materi yang keenam ini disampaikan di hari kedua klasikal, yaitu di hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026, jam 9 pagi sampai jam 9.20 pagi. Nah, materi yang pertama di hari kedua ini disampaikan oleh Kak Utin, itu dari unit FDSEC, yang membahas mengenai pentingnya stabilitas nilai rupiah sebagai dasar dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat, berkesinambungan, seimbang, dan juga inklusif. Nah, yang ketujuh ada pemaparan materi dari FIKSP atau fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran. Nah, materi kedua di hari kedua ini disampaikan oleh perwakilan dari FIKSP ini pada hari Selasa 13 Januari 2026 sekitar jam 9.20 sampai jam 9.40 pagi. Nah, materi ini membahas mengenai tugas pokok dari fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran itu seperti apa, di mana tugas pokoknya itu adalah melakukan penatausahaan dan pengelolaan administrasi sistem pembayaran BI Fast dan juga Fast Payment BI atau FMBI serta layanan pengelolaan rekening giro.
Jadi kalau misalnya yang tadi itu ada unit sistem pembayaran, nah di sini itu mereka di FIKSP ini mereka yang mengelola bagaimana administrasi dari si unit sistem pembayaran tersebut. Lalu yang kedelapan itu ada pemaparan dari fungsi logistik. Nah ini tuh masuk ke dalam tim manajemen intern. Nah, materi ini tuh disampaikan oleh Bapak Yayan pada hari Selasa 13 Januari 2026 sekitar pukul 9.40 sampai jam 10 pagi yang menjelaskan bahwa fungsi logistik ini memiliki peran yang penting dalam mendukung dan juga melancarkan kegiatan operasional Bank Indonesia melalui pengelolaan manajemen intern yang efektif. Nah, dengan pengelolaan logistik yang optimal, seluruh kegiatan organisasi di lingkungan Bank Indonesia dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga mendukung pencapaian tugas dan juga fungsi Bank Indonesia secara maksimal. Jadi, fungsi logistik ini itu secara garis besar dia yang memfasilitasi atau mengadakan barang-barang yang dibutuhkan dari setiap tim dan juga unit yang ada di Bank Indonesia Jawa Barat. Nah, dengan adanya tim fungsi logistik ini, jadi eh, kerjaan dan juga pencapaian tugas di Bank Indonesia Jawa Barat ini lebih teratur dan juga hasilnya itu bisa lebih maksimal karena semua kebutuhannya itu tercukupi. Dan yang terakhir itu ada pemaparan dari unit keuangan. Ini juga masih masuk ke dalam tim manajemen intern. Nah, di mana materi ini tuh disampaikan oleh Bapak Heru pada hari Selasa 13 Januari 2026 sekitar pukul 10 sampai 10.20. Jadi pada unit keuangan ini membahas mengenai alur pelaksanaan transaksi keuangan di lingkungan Bank Indonesia di mana setiap penyelesaian transaksi harus sesuai dengan akun natural serta memperhatikan aspek perpajakan yang berlaku. Selain itu, dijelaskan pula mengenai pengelolaan master data keuangan pada modul besar. Jadi modulnya itu modul buku besar, terus juga dijelaskan penggunaan rekening antara yang mencakup uang muka, premi asuransi, utang kepada rekanan dan juga utang retensi. Jadi di unit keuangan ini mereka memberikan simulasi terkait pencatatan keuangan pada kantor perwakilan Bank Indonesia itu seperti apa. Nah, kegiatan. Oke, nah, nah ini merupakan dokumentasi dari kegiatan klasikal dan juga kegiatan sharing session. Nah, yang baju putih ini itu merupakan kegiatan klasikal di hari pertama karena hari Senin itu seragamnya hitam putih, jadi kami semua itu menggunakan baju hitam putih. Nah, kalau yang ini itu ada klasikal hari kedua karena seragam kami batik, jadi kami semua peserta magang itu menggunakan batik di hari kedua. Nah, sharing sessionnya itu merupakan kegiatan interaktif antara peserta magang dan juga para pemberi materi di mana saling terjadi tanya jawab untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai unit kerja masing-masing peserta magang yang mereka jalani. Seperti itu. Lalu, kegiatan selanjutnya itu merangkum materi program UMKM Go Global. Jadi, di sini saya mempelajari dan juga merangkum materi program UMKM Go Global yang membahas mengenai peran Bank Indonesia dalam mendorong UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional dan juga internasional. Materi ini mencakup strategi penguatan UMKM, kesiapan ekspor, pemetaan pasar, serta pemahaman regulasi perdagangan internasional. Jadi pada kegiatan yang kedua ini itu disampaikan oleh Ibu Roma pada hari Rabu 7 Januari 2026. Ini disampaikannya di ruang Divisi Implementasi Kekda lantai 3 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat. Nah, materi ini tuh mencakup mengenai strategi penguatan UMKM, peningkatan kualitas dan juga daya saing produk, serta dukungan kelembagaan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Selain itu, materi ini juga membahas mengenai regulasi dan juga aspek hukum dalam perdagangan internasional, pengenalan dan juga pemetaan pasar tujuan ekspor, serta berbagai hal yang perlu diperhatikan oleh UMKM sebagai calon pemasok atau supplier ekspor. Termasuk juga penentuan target pasarnya siapa dan juga pemahaman terhadap dinamika pasar global seperti apa.
Lalu di slide 10 ini ada kegiatan merangkum audiensi bersama KDEKS. Jadi, saya mengikuti kegiatan audiensi bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Jawa Barat. Jadi, KDEKS ini itu dibentuk pada tanggal 31 Januari 2024 melalui keputusan Gubernur Jawa Barat dan bertugas untuk saya ditugaskan untuk menyusun notulensi rapat. Nah, pembahasan dalam rapat kali ini itu meliputi pengembangan ekonomi syariah daerah, serta rencana penghargaan UMKM syariah. Jadi kegiatan ini itu memberikan pemahaman mengenai sinergi antara Bank Indonesia dan juga pemangku kepentingan daerah, serta rencana peningkatan capaian penghargaan UMKM Jawa Barat di tingkat nasional. Jadi pada kegiatan ketiga ini, saya mengikuti kegiatan audiensi secara daring melalui aplikasi Zoom bersama Ibu Lina Zuriana dan juga KDEKS atau Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah pada hari Kamis 8 Januari 2026. Nah, kegiatan ini juga berlangsung di ruang divisi implementasi Kekda, yaitu di lantai 3 KPWBI Jawa Barat. Nah, dalam kegiatan ini saya ditugaskan untuk mencatat notulensi rapat. Lalu, nah, dalam kegiatan rapat ini juga membahas rencana peningkatan capaian penghargaan UMKM Jawa Barat di tingkat nasional seperti apa, termasuk pembahasan kategori juara umum Anugerah Adinata Syariah 2026. Jadi, wilayah Jawa Barat ini sedang merumuskan semacam program kerja, yaitu Anugerah Adinata Syariah 2026, yang meliputi dalamnya itu sektor industri halal, keuangan syariah, sosial syariah, dan juga sektor pendukung. Nah, rapat ini tuh juga membahas timeline pelaksanaan kegiatan Anugerah Adinata Syariah 2026 serta capaian Anugerah Adinata Syariah yang telah diraih Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025. Jadi, program Anugerah Adinata Syariah ini merupakan program rutin tahunan yang diadakan oleh KDEKS, di mana di tahun ini mereka sedang merancang bagaimana eh, program tersebut bisa berjalan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, dan juga mereka ingin Jawa Barat ini tetap menjadi yang terbaik karena sebelum-sebelumnya itu Jawa Barat meraih penghargaan terbaik di tingkat nasional. Seperti itu. Nah, ini merupakan dokumentasi dari kegiatan merangkum materi program UMKM Go Global. Nah, ini tuh bacaannya itu ada 9 bab. Jadi, satu bab ini tuh diberikan semacam kertas kecil gitu. Nah, kami disuruh membaca terkait subbab masing-masing karena subbabnya itu beda-beda. Ada yang tentang ekspor, ada yang tentang hukum, ada yang tentang bagaimana caranya UMKM itu bisa mengikuti ekspor tersebut, dan lain-lain. Itu ada 9 bab yang saya jadikan satu yang harus dirangkum di hari 7 Januari tersebut. Lalu ini ada dokumentasi waktu rapat bersama KDEKS, itu rapatnya online di ruangan divisi implementasi Kekda. Situ saya ditugaskan oleh Ibu Lina. Ibu Lina juga ikut Zoom juga. Jadi kami sama-sama menatulensi apa yang ada di dalam rapat tersebut. Nah, kegiatan selanjutnya ini ada menyusun PPT katalog UMKM binaan Bank Indonesia. Jadi saya itu menerima materi berupa katalog UMKM binaan Bank Indonesia yang mencakup 3 kategori. Jadi dalamnya itu ada 3 kategori, yaitu food, fashion, dan juga craft. Nah, materi ini tuh diberikan oleh Ibu Roma pada hari Kamis 8 Januari 2026 di ruang divisi implementasi Kekda lagi, yaitu di lantai 3 KPWBI Jawa Barat. Nah, berdasarkan katalog tersebut itu ada sekitar 43, ada sekitar 70-an katalog yang dimana saya diminta untuk menyusun dalam satu presentasi atau dalam satu PowerPoint yang sudah mencakup semua katalog tersebut supaya
informasinya tuh lebih ringkas dan juga lebih mudah dipahami oleh calon pembaca. Nah, katalog UMKM-nya ini tuh terdiri dari 3 katalog kategori craft, 43 katalog kategori fashion, dan juga 32 katalog kategori food. Jadi paling banyak itu memang UMKM binaan Bank Indonesia itu ada di fashion atau pakaian. Karena eh, mungkin pakaian itu memang lebih hits dan juga lebih mudah untuk bersaing di dunia pasar. Lalu, setiap katalog itu harus memasukkan informasi mengenai deskripsi produk, harga, promo jika ada, lalu juga kontak pelaku usahanya itu harus harus dicantumkan di presentasi yang saya buat. Nah, yang saya buat itu memang UMKM yang ada di wilayah Jawa Barat saja. Jadi di 70-an lebih itu memang UMKM yang ada di wilayah Jawa Barat, ada di Bandung, ada di Garut, dan lain sebagainya. Dan seluruh informasi tersebut itu dirangkum dan dijadikan dalam satu dokumen presentasi atau satu file presentasi yang diharapkan itu memudahkan pembaca dalam memahami profil UMKM yang sudah dibina oleh Bank Indonesia. Nah, kegiatan selanjutnya itu ada merangkum laporan monitoring triwulan 3. Jadi, saya menerima dan juga mempelajari laporan hasil monitoring dan asesmen perkembangan UMKM binaan Bank Indonesia triwulan 3 tahun 2025, dan tugas ini tuh diberikan oleh Ibu Roma pada hari Jumat 9 Januari 2026 di ruangan Divisi Implementasi Kekda lantai 3 KPWBI Jawa Barat. Nah, tujuannya itu untuk memahami kondisi dan juga perkembangan UMKM binaan Bank Indonesia secara lebih menyeluruh. Jadi, dalam laporan ini itu membahas mengenai komposisi dan juga sebaran UMKM binaan Bank Indonesia di Indonesia itu seberapa banyak dan tersebar di mana aja. Jadi, UMKM Bank Indonesia itu yang sudah dibina oleh Bank Indonesia itu ada sekitar 2.498 UMKM dengan sebaran wilayah paling besar itu ada di Pulau Jawa sebesar 36,6%, lalu di Pulau Sumatera itu ada sekitar 26,6%, lalu ada di Pulau Kalimantan itu sebesar 11,1%, di Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua atau Sulampua itu sebesar 18,4%, dan juga di Bali dan Nusa Tenggara atau Bali Nusra itu sebesar 7,3%. Jadi persebaran UMKM yang dibina oleh Bank Indonesia itu secara garis besar paling banyak ada di Pulau Jawa sebesar 36,6%, dan paling sedikit itu ada di Pulau Bali Nusra atau Bali dan Nusa Tenggara sekitar 7,3%. Nah, selain itu, tercatat juga sebanyak 491 UMKM binaan atau mitra Bank Indonesia telah melakukan kegiatan ekspor. Jadi dari 2.400 ini hanya baru 491 UMKM yang sudah melakukan ekspor, yang mayoritas merupakan UMKM mikro. Nah, sebagian besar UMKM ini bergerak di sektor industri pengolahan, khususnya di makanan dan minuman. Itu sebesar 89% itu ada di pengolahan makanan dan juga minuman. Dan juga jumlah UMKM yang telah digital atau terdigitalisasi itu baru ada 1.595 UMKM. Jadi dari 2.400 UMKM ini yang sudah memiliki digital atau sudah memasarkan produknya secara digital itu baru 1.500 saja atau baru setengahnya. Jadi Bank Indonesia memiliki tugas untuk meliterasi agar UMKM tersebut bisa ikut turun langsung ke pasar digital dan juga melakukan ekspor. Nah, ini ada dokumentasi dari penyusunan PPT katalog. Ini merupakan contoh slide yang sudah saya buat. Nah, ini ada dari UMKM My Keripik, Naramos, Serba Susu Lembang, Silati. Nah, ini juga ada dari
Fashionnya itu ada Aida Syahmara, ini contohnya. Lalu di sini ada bacaan dari laporan hasil monitoring dan juga asesmen perkembangan UMKM Bank Indonesia triwulan 3 2025, bentuknya seperti ini. Di dalamnya itu memuat yang tadi ada komposisi dan juga sebaran UMKM Bank Indonesia itu ada di mana aja, sama berapa jumlah UMKM-nya ada di dalam bacaan tersebut. Lalu kegiatan selanjutnya itu menyusun kesimpulan studi tiru pondok pesantren. Jadi saya ditugaskan untuk menyusun kesimpulan berdasarkan hasil responden kegiatan studi tiru pondok pesantren di wilayah Jawa Barat. Nah, tugas ini itu diberikan oleh Kak Daril dan juga Kak Aska pada hari Jumat 9 Januari 2026 di ruangan Divisi Implementasi Kekda lantai 3 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Nah, kegiatan ini itu bertujuan untuk merangkum dan juga menemukan temuan utama terkait pengelolaan dan juga pengembangan usaha Baitul Mal wa Tamwil atau BMT di pondok pesantren itu sudah ada atau belum. Nah, hasilnya itu dari kegiatan studi tiru ini, saya memperoleh gambaran mengenai peran strategis pesantren dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah itu seperti apa, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha pesantren. Nah, hasil respondennya itu menunjukkan bahwa fasilitas dan juga pelatihan teknis itu menjadi fokus utama karena tanpa dukungan dan juga alat-alat yang memadai, itu hasil studi tirunya tuh sulit untuk diimplementasikan. Nah, kebutuhan yang paling mendesak itu dari hasil responden yang sudah ada adalah penyediaan fasilitas alat dan juga akses pembiayaan yang berkaitan langsung dengan operasional usaha. Jadi mereka itu membutuhkan penyediaan fasilitas dan juga mungkin semacam kayak pelatihan gitu. Nah, selain itu, penguatan aspek manajemen yang mencapai 59% juga diperlukan agar usaha pesantren dapat berjalan secara lebih tertata dan juga berkelanjutan. Nah, di sini itu ada dokumentasi tugas yang saya kerjakan, yaitu saya mengisi kesimpulan dari form evaluasi dan tindak lanjut kegiatan studi tiru tahun 2025. Nah, di sini ada sekitar 17 pondok pesantren yang diminta untuk mengisi formulir tersebut, dan jawabannya itu sekitar 76 itu mereka membutuhkan fasilitas atau sarana prasarana dan juga pelatihan teknis, karena dengan pelatihan yang memadai dan juga fasilitas yang mencukupi itu akan meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren dan juga memajukan pondok pesantren di wilayah Jawa Barat. Lalu ada juga sebanyak 53 responden itu sudah menyusun tingkat rencana tingkat lanjut. Jadi ada setengah lagi yang belum mempunyai susunan kelanjutan pondok pesantren mereka itu mau seperti apa. Lalu ada sebagian besar responden memilih pengembangan unit usaha, sementara penguatan manajerial itu sebesar 35%. Jadi kebanyakan pondok pesantren ini memilih untuk pengembangan unit usaha karena ya dengan pengembangan itu mereka akan bisa lebih memajukan pondok pesantren dan juga mensejahterakan masyarakat yang ada di dalam pondok pesantren tersebut. Tuh, dan juga yang tadi fasilitas itu lebih diutamakan karena dengan fasilitas yang memadai, tentunya kegiatan sehari-hari itu akan berjalan lebih maksimal. Tuh. Nah, kegiatan selanjutnya ini ada pendataan UMKM Ikra kategori food. Jadi, UMKM Ikra itu merupakan industri kreatif ekonomi syariah. Nah, di sini saya itu melakukan koordinasi dengan 10 UMKM Ikra kategori food melalui medianya itu WhatsApp, untuk memperoleh pembaruan data operasional dan juga data-data yang lain yang dibutuhkan dari form yang ada yang sudah diberikan oleh Kak Daril. Nah, tugas ini tuh diberikan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026
dan juga hari Rabu 14 Januari 2026. Karena eh, melalui WhatsApp, jadi ada beberapa UMKM itu yang slow respon dan juga belum menjawab. Jadi kami follow up lagi di hari kedua, yaitu di hari Rabu 14 Januari 2026. Nah, tugas ini juga dilakukan di ruang divisi implementasi Kekda, itu diberikan oleh Kak Daril dan juga Kak Aska. Nah, di sini itu kegiatannya tujuannya itu untuk mendukung proses pendataan dan juga pemetaan UMKM binaan Bank Indonesia agar data yang dimiliki tetap mutakhir dan juga akurat. Nah, informasi yang dihimpun ini meliputi tujuan negara ekspor, kepemilikan sertifikasi usaha, seperti apakah UMKM mereka sudah memiliki sertifikasi halal, sertifikasi BPOM, sertifikasi HACCP, atau sertifikasi yang lain. Terus juga kami menanyakan mengenai rata-rata omset yang mereka peroleh per bulan itu berapa, dan juga kami menanyakan apakah UMKM mereka itu siap untuk meningkatkan kapasitas produksi apabila terjadi peningkatan permintaan melalui promosi perdagangan. Jadi kami bantu promosikan dan apabila penjualannya meningkat, apakah mereka siap untuk meningkatkan pula produksi yang mereka harus keluarkan. Lalu seluruh hasil jawabannya itu dari masing-masing UMKM kemudian saya input ke dalam sheet yang sudah disediakan, dan juga itu digunakan untuk memastikan data UMKM Bank Indonesia tetap akurat, relevan, dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta pendukung perumusan program pengembangan UMKM. Nah, jadi di sini itu saya menghubungi 10 UMKM melalui WhatsApp, ada yang via chat, ada juga yang telepon, karena kalau mereka itu slow respon, jadi saya tuh ditugaskan untuk menelpon langsung UMKM-nya agar lebih jelas juga, seperti itu. Nah, di sini tuh saya menanyakan terkait jenis UMKM-nya apa, terus juga apakah mereka sudah melakukan ekspor. Lalu jika sudah, negara mana saja yang mereka sudah ekspor itu saya tanyakan. Nah, ini juga untuk sertifikasi, saya tanyakan beberapa, apakah mereka sudah memiliki sertifikasi halal, sertifikasi BPOM, atau sertifikasi HACP. Ada juga yang menjelaskan bahwa mereka sudah memiliki sertifikasi yang lain, seperti SNI, lalu ada SKP, dan lain-lain. Nah, jika belum, mereka nantinya akan disuruh membuat sertifikasi tersebut supaya bisa terus bergabung menjadi UMKM binaan Bank Indonesia. Lalu saya juga menanyakan rata-rata omset mereka per bulan, itu mayoritas menjawab rata-rata itu di ratusan juta, kebanyakan di 200 sekian, 250-an. Lalu di sini juga menanyakan apakah mereka bersedia untuk menambah kapasitas produksi jika Bank Indonesia membantu melalui promosi perdagangan. Nah, mayoritas itu menjawab bersedia. Nah, ini tuh yang diwarnai kuning ini merupakan yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia, sedangkan yang tidak diwarnai itu jadi lebih belakangan, jadi lebih diprioritaskan yang berwarna kuning dan juga hijau. Nah, ini dokumentasi saya saat menginput eh, UMKM Ikra kategori food. Ini tuh ada di hari Selasa, jadi pakaiannya itu menggunakan batik. Lalu kegiatan selanjutnya itu ada pengumpulan data pondok pesantren di Jawa Barat. Jadi saya melakukan pengumpulan data terhadap 16 pondok pesantren yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu tujuannya apa? Yaitu untuk memperoleh informasi pemetaan produk, usaha, dan juga kegiatan ekonomi yang dijalankan. Nah, tugas ini tuh diberikan oleh Kak Daril dan juga Kak Aska pada hari Rabu 14 Januari 2026. Jadi, kalau yang tadi pendataan UMKM Ikra itu juga di hari Rabu, nah di hari Rabu juga saya ada tugas lagi, yaitu pengumpulan data pondok pesantren di wilayah Jawa Barat. Jadi, sama-sama menghubungi via WhatsApp. Kalau yang tadi ada yang telepon, tapi kalau yang ini tuh lebih ke chat aja gitu. Jadi, yang telepon itu jarang.
Nah, ini juga dilakukan 2 hari, di hari, Rabu dan juga hari Kamis tanggal 15 Januari 2026. Nah, tugas ini juga diberikan di ruang divisi implementasi Kekda di lantai 3, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Nah, pertanyaan yang dijalankan itu, meliputi jumlah santri yang ada di pondok pesantren itu ada berapa, lalu juga, jumlah pengurusnya ada berapa, lalu, nilai transaksi atau aset per bulannya itu berapa, dan juga aset per tahunnya juga kita tanyakan. Lalu kepemilikan, Baitul Mal wa Tamwil, apakah mereka sudah memiliki BMT atau belum. Lalu kita juga menanyakan kepemilikan akun layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau Laku Pandai. Jadi, ini merupakan, akun layanan yang, Bank Indonesia, adakan, yaitu Laku Pandai. Jadi kami menanyakan apakah mereka sudah mempunyai akun Laku Pandai tersebut atau belum. Nah, dan juga kita, menanyakan terkait penerapan digitalisasi keuangan syariah, serta, apakah mereka sudah memiliki rekening syariah atau belum. Nah, seluruh hasil jawabannya itu masing-masing dari pondok pesantren, saya catat dan juga saya input ke dalam sheet yang sudah disediakan oleh Kadaril dan juga Kak Aska. Nah, di sini ada, contoh, sheet-nya yang sudah diberikan itu dengan judul data pemetaan, pondok pesantren. Nah, di sini ada nama-nama pondok pesantrennya, ada sekitar 16 pondok pesantren yang harus saya hubungi. Nah, yang warna merah ini, itu mereka, belum ada jawaban, jadi diwarnai merah. Jadi lebih urgensi, lebih di-follow up lagi setiap harinya. Yang kalau warna putih, mereka sudah mengirimkan jawaban tetapi belum di-input di dalam sheet ini. Jadi beberapa data yang, saya input itu seperti kabupaten atau kotanya itu rata-rata dari Sukabumi, Jawa Barat. Kalau yang dari Bandung atau Garut itu belum, dihubungi, jadi yang dihubungi itu baru di wilayah Sukabumi. Lalu ada jumlah santri, baik yang mukim maupun non-mukim ada berapa, dan juga ditanyakan jumlah pengurus dalam, pondok pesantren tersebut itu ada berapa. Lalu, ada nilai transaksi unit usaha per tahunnya itu berapa dan juga perkiraan, aset produktifnya itu ada berapa. Dan juga kami menanyakan apakah mereka sudah memiliki BMT atau koperasi dalam pondok pesantrennya. Dan juga kami, menanyakan apakah mereka sudah memiliki layanan Laku Pandai. Dan, kami menanyakan apakah mereka sudah, menerapkan digitalisasi keuangan syariah seperti menggunakan KRIS dan juga pencatatan keuangannya itu melalui aplikasi atau belum. Seperti ini ada yang sudah jawab dari Miftahul Karomah, itu mereka menjawab, ada sekitar santri yang mukim itu 54 orang dan juga santri non mukimnya itu sekitar, 737 orang. Jadi kalau yang mukim itu yang menetap ada, 54 orang dan yang tidak menetap ada 700-an sekian. Jadi totalnya itu ada 1000-an. Nah, dengan jumlah pengurusnya itu ada 9 orang. Lalu untuk aset tetapnya itu mereka ada di angka 55 juta dan juga mereka sudah memiliki BMT dalam pondok pesantrennya. Nah, tapi untuk layanan Laku Pandai mereka belum punya dan juga, mereka belum, melakukan digitalisasi terhadap pondok pesantrennya. Belum adanya KRIS sama belum mencatat keuangan secara aplikasi. Nah, di sini tugas Bank Indonesia adalah meliterasi, pondok pesantren tersebut agar mereka nantinya bisa mempunyai layanan Laku Pandai dan juga mereka menginput keuangannya itu sudah melalui aplikasi. Jadi tidak, tidak manual lagi. Lalu, kegiatan selanjutnya itu ada syuting simulasi penanganan bencana. Jadi saya itu
ajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembuatan video simulasi penanganan gempa bumi dan juga kebakaran sebagai bagian dari upaya edukasi dan juga peningkatan kesiapsiagaan bencana di lingkungan kerja. Jadi video tersebut nantinya itu akan ditayangkan di dalam internal Bank Indonesia jika ada suatu acara ataupun suatu kunjungan. Sebelum acaranya mulai, biasanya akan ditampilkan video-video antisipasi jika terjadi suatu bencana itu harus seperti apa. Nah, dalam kegiatan ini itu saya terlibat langsung dalam proses syuting bersama 9 peserta magang lainnya. Jadi totalnya itu ada 10 peserta magang yang ikut syuting simulasi penanganan bencana ini. Nah, tugas ini tuh diberikan oleh Bapak Nandang pada hari Rabu 14 Januari 2026. Nah, kegiatannya itu berlangsung di area kantor, tapi ada beberapa area, antara lain itu ada di halaman parkir di bawah, di depan gedung, lalu ada juga di tangga darurat, lalu juga di ruang papandaian lantai 2, lalu juga ada di ruang kerja lantai 5. Nah, beberapa peserta itu juga menggunakan buku sebagai alat pelindung kepala dari reruntuhan bangunan. Karena kan ceritanya itu adalah gempa bumi dan kebakaran. Pasti kan banyak banyak barang-barang yang jatuh gitu. Nah, antisipasinya itu dengan menggunakan buku ataupun tangan sebagai penutup kepala agar kepala itu tidak terbentur langsung oleh benda-benda yang berjatuhan. Lalu kegiatan ini tuh bertujuan untuk mendukung kebutuhan dokumentasi dan juga publikasi internal, sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapsiagaan serta penerapan prosedur penanganan bencana di lingkungan kerja Bank Indonesia. Nah, ini ada dokumentasi pada saat kegiatan. Nah, yang sebelah sini tuh ada peserta-peserta magangnya. Lalu di sini ada bagian dari tim logistik dan juga tim manajemen intern. Nah, di sini ada bagian tim syutingnya. Ini kita diarahkan oleh dua bapak ini. Jadi diarahkan harus lari, harus tutup kepala, dan juga harus tata caranya tuh mereka yang arahkan. Nah, lalu kegiatan terakhir itu saya ditugaskan untuk menginput data di aplikasi di sistem Sikepang. Jadi saya melaksanakan penginputan data keuangan UMKM binaan Bank Indonesia semester 2 pada tahun 2025 melalui sistem informasi monitoring program ketahanan pangan atau biasa mereka singkat itu Sikepang. Yang dalamnya itu adalah UMKM Bank Indonesia, binaan Bank Indonesia. Nah, tugas ini tuh diberikan oleh Kak Daril dan juga Kak Aska pada hari Kamis 15 Januari 2026 di ruang Divisi Implementasi Kekda lantai 3 KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Nah, UMKM yang menjadi objek itu antara lain seperti UMKM Bolao. Nah, UMKM Bolao itu bergerak di bidang fashion dengan mengusung budaya Indonesia serta menerapkan teknik produksi ramah lingkungan. Terus juga ada UMKM Mouza. Jadi UMKM Mouza ini bergerak di bidang fashion, muslim dan juga aksesoris serta UMKM Alunikron. Jadi Alunikron ini juga bergerak di bidang fashion dengan produk utamanya itu busana muslim modern. Terus juga data yang diinput ini meliputi jumlah omset, jumlah barang, terus juga ada jumlah barang yang terjual baik dari pasar ekspor maupun impor itu ada berapa, dan juga informasi terbaru terkait perkembangan masing-masing dari UMKM tersebut. Jadi kami menanyakan dulu laporan keuangan terbaru dari masing-masing UMKM mereka. Jika mereka sudah mengirimkan laporan keuangannya, kami menginput di sistem si Kepang ini. Jadi yang diinput itu ada jumlah ekspor impornya ada berapa, lalu jumlah omsetnya mereka miliki itu ada berapa, dan juga jumlah barang yang terjual itu ada berapa. Nah, ini merupakan
apa namanya, sistem informasi Sikapangnya karena, saya tidak bisa, menunjukkan datanya itu berbentuk privasi, jadi saya hanya menunjukkan, gambaran aplikasinya sebelum dimasukkan username sama password. Jadi kami harus memasukkan username dan juga password untuk bisa login ke dalam aplikasi Sikapang tersebut. Oke, baik, selanjutnya itu ada kesimpulan dari, magang 9 hari di KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat ini, berdasarkan magang yang sudah saya jalani selama 9 hari kerja, itu khususnya pada bagian, divisi implementasi Kekda, unit Ekonomi dan Keuangan Syariah atau EKIS, saya memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan bidang ekonomi, keuangan, dan juga pengembangan UMKM. Nah, simpulannya itu karena ada 11 kegiatan, jadi, saya mempunyai 11 kesimpulan juga. Yang pertama adalah, pada kegiatan klasikal itu pastinya memberikan saya pemahaman mengenai peran dan juga fungsi Bank Indonesia seperti apa dan juga tugas masing-masing unit kerja sebagai bekal awal sebelum melaksanakan kegiatan praktik magang secara operasional. Lalu yang kedua itu ada kegiatan literasi dan juga sharing session yang membantu penulis dalam memahami proses kerja, budaya kerja, serta tantangan yang dihadapi oleh pegawai di lingkungan Bank Indonesia melalui diskusi dan juga penyampaian pengalaman kerja secara langsung. Lalu yang ketiga itu dari, merangkum UMKM Go Global itu memberikan wawasan dan juga, mengenai strategi penguatan UMKM, regulasi perdagangan internasional, pemetaan pasar ekspor, serta kesiapan UMKM untuk bersaing di pasar global. Nah, yang keempat itu dari kegiatan audiensi bersama KDEKS, kesimpulannya adalah, saya dilatih dalam melakukan, pencatatan rapat atau notulensi, serta memahami pengembangan UMKM dan juga ekonomi, yang berada di tingkat daerah. Yang kelima, dalam penyusunan presentasi berdasarkan katalog UMKM itu meningkatkan kemampuan penulis dalam mengolah data UMKM menjadi media presentasi yang sistematis, informatif, dan juga mudah dipahami. Lalu yang keenam itu dari rangkuman hasil monitoring, itu ada, kesimpulannya, saya jadi, memberikan gambaran kepada saya untuk mengetahui bagaimana kondisi dan juga perkembangan UMKM binaan Bank Indonesia, baik dari sisi sebaran wilayah, digitalisasi, maupun kinerja ekspor. Yang ketujuh itu dari penyusunan kesimpulan hasil responden studi tiru pondok pesantren itu membantu saya dalam memahami peran pesantren dalam pengembangan ekonomi syariah dan juga tantangan pengelolaan usaha BMT atau koperasi pesantren itu seperti apa. Dan, yang kedelapan itu ada pendataan UMKM Ikra, itu kesimpulannya adalah melatih saya dalam melakukan komunikasi langsung dengan pelaku UMKM, serta mengelola data usaha secara akurat dan juga terstruktur. Dan yang kesembilan itu ada partisipasi kegiatan syuting, simulasi penanganan gempa bumi dan kebakaran itu memberikan saya pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana, eee serta prosedur keselamatan kerja di lingkungan perkantoran atau di lingkungan kerja itu seperti apa. Yang ke-10 itu dari, pengumpulan data produk pondok pesantren, di Jawa Barat itu memberikan saya pengalaman dalam melakukan pendataan usaha pondok pesantren dan juga memahami kondisi penerapan keuangan syariah dan inklusi keuangan di lingkungan pondok pesantren. Nah, yang terakhir itu ada dari penginputan data UMKM, ke sistem informasi Sikepang, itu memberikan saya pemahaman mengenai penginputan dan juga pengelolaan data keuangan UMKM sebagai dasar evaluasi dan juga perumusan program pengembangan UMKM. Nah, secara keseluruhan, praktik magang ini memberikan saya pengalaman kerja nyata dan juga meningkatkan kemampuan analisis saya dan juga komunikasi, pengolahan data, serta memperkuat pemahaman saya mengenai peran Bank Indonesia dalam mendukung dan juga, mengembangkan UMKM dan ekonomi syariah. Lalu di sini, dalam
pelaksanaan magang tersebut pastinya ada beberapa kendala yang saya alami. Jadi selama pelaksanaan magang 9 hari ini, saya memiliki beberapa kendala yang mempengaruhi proses pelaksanaan tugas, baik, kendala teknis maupun non teknis. Antara lain itu yang pertama, waktu pelaksanaan magang yang relatif sangat singkat menyebabkan saya itu harus memahami materi dan juga alur kerjanya itu dalam waktu yang terbatas. Yang kedua itu, beberapa materi teknis seperti pengolahan data dan juga sistem internal membutuhkan waktu adaptasi yang lumayan, lama karena saya sendiri belum pernah mempelajari, secara mendalam sebelumnya dan juga belum mengerti bagaimana cara kerja sistem tersebut. Yang ketiga itu ada di perbedaan, latar belakang peserta magang, itu menyebabkan, saya, kurang menguasai tingkat pemahaman materi yang tidak merata sehingga saya perlu beradaptasi secara mandiri. Lalu yang keempat itu, pas komunikasi dengan UMKM dan juga pondok pesantren itu terkadang terhambat karena respon mereka yang lambat atau bahkan tidak dibalas dan juga data mereka yang kirimkan itu belum lengkap. Lalu yang kelima itu keterbatasan waktu kerja yang efektif akibat adanya agenda internal, cuti pegawai, dan juga kegiatan lain di luar jadwal magang. Jadi dengan waktu yang singkat ditambah ada kegiatan klasikal 2 hari, jadi kegiatan kerja yang kegiatannya itu benar-benar lebih berkurang. Jadi untuk pemahaman mengenai sistem informasi dan juga cara pengerjaannya itu kurang efektif. Lalu, ada saya masih memerlukan penyesuaian terhadap sifat dan juga karakter karyawan yang ada di Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, dan juga budaya kerja profesional termasuk ketelitian dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. Yang ketujuh itu ada kendala teknis seperti keterbatasan pemahaman awal terhadap sistem informasi yang digunakan. Jadi karena informasinya saya belum tahu sebelumnya, jadi saya benar-benar harus menyesuaikan sendiri bagaimana cara kerja sistem tersebut dan juga langsung mengimplementasikannya dengan cara memasukkan datanya langsung ke dalam informasi tersebut. Dan yang terakhir itu ada di kendala, non teknis atau non pekerjaan seperti tempat tinggal, transportasi, dan juga pengelolaan waktu selama kegiatan magang berlangsung. Jadi seperti di tempat tinggal pasti ada beberapa kendala, mungkin bisa jadi di airnya yang keruh, atau mungkin jarak tempat tinggal yang lumayan jauh, atau mungkin, saat mencari sarapan atau makan malam itu sulit, jadi itu juga mempengaruhi kegiatan magang berlangsung. Lalu, selain kendala, ada juga saran yang saya berikan selama pelaksanaan, magang itu berlangsung, antara lain yang pertama itu saran terkait kegiatan dan juga, pekerjaan magang. Itu disarankan agar durasi kegiatan magang atau invitasi diperpanjang menjadi minimal 1 bulan. Sehingga peserta magang memiliki waktu yang lebih optimal untuk memahami alur kerja dan juga berkontribusi secara maksimal. Lalu perlu adanya penjelasan teknis singkat atau panduan tertulis terkait penggunaan sistem internal, seperti sistem pendataan dan juga pengelolaan data UMKM bagi peserta magang. Lalu diharapkan adanya pembagian tugas yang lebih lengkap agar peserta magang dapat memahami alur pekerjaan secara bertahap. Lalu yang kedua itu ada saran terkait kendala, non-pekerjaan, di mana, saya menyarankan bahwa peserta magang nantinya itu diharapkan dapat mempersiapkan tempat tinggal dan transportasi yang mendukung, ketetapan waktu dan juga, kegiatan selama magang berlangsung. Jadi supaya memilih tempat, tinggal yang dekat agar tidak terlambat untuk menuju tempat magang. Lalu perlu adanya manajemen waktu yang lebih baik dari peserta magang, mengingat waktu pelaksanaan yang relatif singkat. Lalu disarankan adanya koordinasi terkait jadwal pegawai dan juga pembimbing agar komunikasi dan bimbingan itu dapat berjalan lebih efektif. Nah, ini ada beberapa dokumentasi
dari kegiatan magang selama 9 hari. Jadi di sini itu kami berfoto dengan Bapak Cecep, yaitu Kepala Divisi Implementasi Kekda, karena kebetulan di hari itu Bapak Muhammad Nur berhalangan hadir atau beliau sedang melakukan tugas di luar kota, jadi digantikan oleh Bapak Cecep. Nah, di sini tuh kami bersepuluh, alhamdulillah hadir semua, jadi semuanya bisa mengikuti sesi foto bersama. Nah, di sini ada, nah sesi foto bersama ini tuh dilakukan di hari terakhir kita magang, yaitu di hari Kamis, tanggal 15 Januari 2026. Nah, ini ada lanyard yang kami gunakan selama magang, itu sebagai identitas peserta magang agar kami itu dikenali di lingkungan KPW Bank Indonesia Jawa Barat. Nah, lalu di sini ada perpustakaan Bank Indonesia Jawa Barat itu terletak di lantai 1. Nah, perpustakaan ini itu terbuka untuk umum, jadi selain pegawai dan juga karyawan boleh memasuki perpustakaan tersebut selama jam kerja. Nah, di sini ada foto bersama peserta yang habis melakukan syuting. Jadi, kurang lebih ada 10 orang. Saya melakukan foto bersama dengan berbagai peserta magang dari berbagai universitas. Yang dari IBS hanya 3 orang, yaitu saya, Dida Ramadhani, lalu Muhammad Zaki Danang, dan juga Laura. Sisanya itu ada dari Universitas Brawijaya, lalu ada juga dari Universitas Pembangunan Indonesia, ada juga dari ITB, IPB, dan lain-lain. Kita berfoto sebelum berpisah ke unit kerja masing-masing lagi. Ini kita berfoto di depan kantor Bank Indonesianya. Kalau yang ini di dalam lobinya, kalau ini di luar. Nah, yang di sini itu ada foto pertama kita setelah disambut oleh Divisi Humas. Jadi setelah ada perkenalan singkat, kami melakukan foto bersama di ruangan cendana. Ini tuh semacam ruang rapat gitu. Lalu di sini tuh ada dokumentasi bersama Ibu Rianti dan juga Ibu Dita. Ini tuh setelah pemaparan materi dari kehumasan. Jadi kami meminta foto bersama mereka untuk dokumentasi. Nah, di sini juga alhamdulillah hadir semua 10 orang dari IBS. Jadi kami lengkap dalam pelaksanaan foto bersama ini. Nah, di sini itu ada mesin absen ceklok yang kita gunakan selama kita 9 hari magang. Itu kita menggunakan absen ini, jadi nggak manual ditulis tangan tapi langsung dimasukkan dan otomatis angka dan juga tanggalnya itu langsung keluar dari mesin ini. Nah, ini kalau tadi bersama kepala divisi, nah ini kita juga foto peserta magangnya aja dari IBS itu ada 10 orang, yaitu 3 orang dari MKPS, 1 orang dari manajemen, dan juga 6 orang dari prodi akuntansi. Nah, di sini kami melakukan foto bersama menggunakan seragam hitam putih. Lalu ini dokumentasi selanjutnya, di sini ada ruang kantin. Jadi kami selama istirahat itu biasanya makan di kantin BI-nya, kantin karyawan. Di sini makanannya tuh enak-enak. Seperti contoh di sini ada ketoprak dengan telur dadar. Ini enak banget makanannya. Terus juga di sana juga ada jus. Jadi supaya peserta magang dan karyawan itu lebih sehat, jadi mereka juga ada yang menjual jus. Lalu di sini tuh ada ayam bakar. Dan di sini tuh ada buah juga. Jadi mereka juga jual buah potong gitu. Tapi karena saya favoritnya sama ketoprak, jadi saya seringnya pesan ketoprak. Di sini ada ketoprak dengan telur dadar. Di sini yang tanpa telur dadar. Tuh harganya juga masih relatif murah. Jadi masih bisa dibilang harga pelajar. Nggak terlalu mahal juga. Dan juga rasanya enak dan kualitasnya oke. Jadi sangat worth it untuk dicoba. Nah, lalu ini itu ada em, ketentuan pakaian di hari Selasa, yaitu atasannya batik dan bawahannya hitam. Dan di sini ada
ketentuan, seragam di hari Senin yaitu atasan putih, bawahan hitam, dan di sini itu ada absen, kertas absen, yang kami gunakan selama 9 hari. Kalau tadi kan mesin absennya, nah ini tuh bentuk kertasnya, jadi langsung dimasukkan dan nanti langsung keluar, angka dan juga, waktunya, gitu. Jadi nggak manual lagi. Nah, ini saya berfoto di depan, di lobi Bank Indonesianya dengan menggunakan batik. Lalu ini ada ruang, Papandayan, di mana ruang ini yang tadinya juga digunakan untuk, pengambilan, syuting. Jadi cerita itu lagi diaudit gitu, karena ini tuh merupakan auditoriumnya Bank Indonesia. Jadi kalau misalkan ada kegiatan dari luar atau kegiatan internal tuh biasa juga dilakukan di auditorium ini. Nah, ini juga ada makanannya itu selain ketoprak ada soto Banjar. Soto Banjar itu juga enak banget. Itu juga merupakan salah satu makanan favorit saya selama di sana. Lalu di sini ada ruang kerja, peserta magang selama saya, magang di sana itu ruang kerja di sini. Jadi kan, mentor saya atau pembimbing lapangan saya ada di sini dan saya ditempatkan di seberangnya. Jadi lumayan dekat jika ingin bertanya dan juga, mengajukan tugas. Tuh, lalu di sini ada, masjid Baitul Ihsan. Jadi masjid ini tuh kalau misal, sholat zuhur ataupun sholat Jumat itu biasanya diadakan di Masjid Baitul Ihsan ini. Oke, baik. Demikian presentasi dari PowerPoint laporan magang yang saya sampaikan. Saya izin, stop share. Saya mengucapkan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Sparta SE AKMECA selaku dosen pembimbing saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lina Zuriana selaku pembimbing lapangan selama saya magang di Bank Indonesia, Provinsi Jawa Barat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Nur selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cecep Ridwan selaku Deputi Direktur Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah atau Kekda Provinsi Jawa Barat. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dita, Ibu Rianti, Ibu Palestina, dan juga Bapak Nandang selaku bagian kehumasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang telah membantu dalam memfasilitasi kegiatan magang selama 9 hari. Lalu saya juga mengucapkan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Roma, Kak Daril, dan juga Kak Aska yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta pendampingan selama, pelaksanaan magang pada divisi implementasi kebijakan ekonomi dan juga keuangan daerah atau Kekda pada unit FPPU Ekis atau Ekonomi dan, Keuangan Inklusif Syariah. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah membantu, selama proses magang berlangsung, yaitu, di divisi FPPU Eki sendiri ada 6 orang. Saya Dina Ramadhani, ada Ratu, ada Zaki, ada Kafka, Arif, Fazril, dan juga Cynthia. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah membantu dan juga mensupport selama kegiatan, magang 9 hari itu berlangsung. Nah, sekian, pemaparan dan juga presentasi dari saya. Semoga laporan, ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengalaman dan juga pembelajaran yang saya peroleh selama magang di Bank Indonesia. Apabila terdapat kekurangan dan juga, kesalahan dalam penyampaian kata, saya, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.